Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Jasin, saya dari kelas A, angkatan 2019. Saya mahasiswa pendidikan geografi dan pada kali ini saya akan mereview jurnal. Itu ada nanti yang saya akan review pada 5 jurnal untuk kemudian memenuhi tugas mata kuliah konservasi dan reklamasi lahan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya akan mereview kelima jurnal ini, dan kelima jurnal ini mengenai erosi, sedimentasi, dan lahan kritis. Oke, jadi di sini ada ada jurnal yang kemudian berkaitan dengan ketiga hal ini, gitu. Nanti saya akan review jurnalnya. Baik ya, kita langsung saja buka. Nah, jadi di sini ini udah ada jurnalnya. Nah, jadi yang pertama itu ada jurnal yang judulnya adalah analisis spasial tingkat erosi tanah di Das Ciliwung Hulu. Nah, jadi ini judul jurnalnya. Judul jurnalnya itu mengenai analisis spasial tingkat erosi tanah di Desa Ciliwung Hulu. Nah, terus penulisnya itu ada Nuraida, yang dimana dari program studi teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Al-Muslim. Oke, nah jadi kemudian kita akan ke abstraknya. Di sini sebenarnya kan abstraknya itu kan udah menjelaskan isi dari jurnal ini seperti yang kalian ketahui gitu kan. Isi setiap jurnal pasti ada abstraknya, dan sebenarnya di abstraknya ini udah dijelaskan secara keseluruhan mengenai latar belakang, terus tujuannya, terus apa metode penelitiannya, terus hasil dan pembahasannya seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa. Nah, jadi ini terkait dengan analisis spasial tingkat erosi tanah ya. Jadi kita akan membahas mengenai erosi. Nah, jadi di sini dikatakan dari pendahuluan berkurangnya luas kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian dan pemukiman di bagian hulu das menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya alam dan menurunkan fungsi-fungsi hidrologi yang ada dalam kawasan das. Jadi dikatakan di sini kalau berkurangnya luasan hutan yang kemudian itu dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga pemukiman, maka akan menyebabkan yang namanya kerusakan sumber daya alam dan menurunkan fungsi-fungsi hidrologi. Nah, di mana akan menurunkan fungsi seperti meningkatnya lahan kritis, erosi, longsor, dan menurunnya kualitas air sungai. Nah,
Dikatakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, pengendali banjir, erosi, longsor, dan sedimentasi telah dikonversi menjadi lahan pertanian dan pemukiman, mengakibatkan degradasi lahan di Desa Ciliwung Hulu. Jadi karena ada peralihan ya dari dari kawasan hutan kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian dan pemukiman, akhirnya mengakibatkan degradasi lahan di Desa Ciliwung Hulu. Nah, dikatakan permasalahan erosi di Desa Ciliwung Hulu salah satunya diakibatkan oleh berkurangnya luasan maupun menurunnya kualitas hutan. Secara kumulatif, laju erosi yang terjadi di Desa Ciliwung Hulu sebesar 19,3 ton per hektar per tahun dengan indeks sebesar 1,29 atau setara dengan lebih dari 1 yang berarti bahwa desa tersebut tergolong tidak baik ditinjau dari segi erosi. Nah, Suryadi 2011 menyatakan bahwa 53,98% dari seluruh luas Desa Ciliwung Hulu memiliki potensi erosi normal rendah. Paling luas terjadi di subdas Ciliwung Hulu. Potensi erosi berat sangat berat mencakup 31% dari total luas wilayah das terbesar di subdas Cibogo Caswara. Jadi di sini dikatakan bahwasannya 53% dari seluruh luas Desa Ciliwung Hulu itu memiliki potensi erosi normal rendah, yang dimana paling luas terjadi di subdas Ciliwung Hulu. Nah, ini ada faktor-faktor ya yang terlibat dalam proses terjadinya erosi, ada iklim, sifat tanah, topografi, vegetasi, penutup lahan. Gitu. Wismayer dan Smith menyatakan bahwa faktor tersebut dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya erosi tanah melalui persamaan umum yang kemudian dikenal dengan sebutan persamaan universal, yaitu USOL atau Universal Soil Loss Equation. Nah, ini adalah model matematika yang kemudian digunakan dalam menentukan erosi atau Universal Soil Loss Equation. Ini adalah persamaan universal ya. Nah, ini yang menjadi latar belakang dari kenapa sampai dilakukannya penelitian. Jadi dikatakan sini, semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungan dalam suatu kawasan das yang diakibatkan oleh pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan mengindikasikan perlu dilakukannya suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan dan memperbaiki pengelolaan hutan. Upaya atau tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara memetakan tingkat erosi yang terjadi di kawasan Desa Ciliwung Hulu sehingga dapat ditentukan pengelolaan yang sesuai untuk setiap kawasan das. Jadi dilakukannya penelitian ini tentu saja untuk menentukan pengelolaan yang sesuai di setiap kawasan das. Nah, ini pun mengenai tujuan dari penelitian. Jadi di sini ada 2 itu mengetahui tingkat erosi tanah berdasarkan faktor penyebab erosi yang terjadi di Das Ciliwung Hulu menggunakan metode USLED, menggunakan yang tadi ya, Universal Soil Loss Equation. Dan yang kedua mengetahui sebaran tingkat erosi tanah di Das Ciliwung Hulu. Nah, metodologi penelitian. Nah, di sini ada tempat dan waktunya. Dan ya kalian bisa lihat di sini ada tempat dan waktunya, terus ada bahan dan alatnya. Jadi kalian bisa lihat aja ya di tulisan ini ada tempat dan waktunya, terus ada pengumpulan datanya. Jadi di sini di pengumpulan data ada penelitian dimulai di tahap pra penelitian. Ada pra penelitian yaitu dengan apa? Dengan melakukan kajian atas data sekunder baik di perpustakaan umum atau instansi terkait dengan pengelolaan Das Ciliwung Hulu. Nah, terus di sini ada juga pengambilan sampel. Ya, jadi
dalam metode penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Random sampling. Yang kemudian diambil pada 9 titik berdasarkan peta satuan tanah. Nah, pada setiap jenis tanah itu diambil 3 contoh tanah untuk utuh sehingga keseluruhan sebanyak 27 sampel tanah. Jadi di setiap titik itu diambil 3. Makanya kenapa sampai kemudian menjadi 27 sampel tanah yang didapatkan. Nah, terus ada pengolahan dan analisis data. Jadi di sini ada pengolahan dan analisis datanya, yang dimana dari pengolahan data sekunder untuk prediksi erosi menggunakan data yang sudah dikumpulkan pada tahap pengumpulan data. Nah, terus pengambilan sampel tanah sebagai data primer untuk menganalisis erosi tanah dilakukan pada saat ground check di kawasan Das Ciliwung. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis lanjutan berdasarkan hasil ground check dan menggunakan data primer dan mengidentifikasi kawasan yang berpotensi erosi. Nah, pengolahan data kuantitatif menggunakan software berupa ArcGIS. Nah, hasil akhir dari pengolahan data yang dilakukan adalah beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun variabel tersebut antara lain tingkat bahaya erosi dan sebaran erosi. Nah, terus ini ada parameternya, yaitu erosivitas hujan. Ini kesamaan Newson menetapkan bahwa nilai R merupakan daya perusak hujan, erosivitas hujan tahunan. Nah, jadi ini ada parameternya dengan menggunakan yang namanya metode Ussler. Ada juga erodibilitas tanah, terus dan persamaan-persamaannya, terus ada panjang dan kemiringan lereng, dan kemudian ada analisis spasial berdasarkan Ussler. Jadi sekarang kita udah masuk pada tahapan bagaimana analisis spasial berdasarkan persamaan Ussler tadi ya. Nah, analisis spasial itu dilakukan dengan menumpang susunkan atau dinamakan sebagai overlay. Beberapa data spasial parameter penentu erosi dalam bentuk layer untuk menghasilkan unit pemetaan yang baru digunakan sebagai unit analisis erosi. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, bahwasannya perkiraan erosi berdasarkan metode Ussler dengan membangun basis data sistem informasi geografis dengan menggunakan teknik tumpang susun atau overlay. Nah, jadi hasil dan pembahasannya seperti apa? Nah, dari metode-metode yang digunakan tadi, sekarang kita udah beralih pada hasil dan pembahasannya. Nah, di analisis parameter penyebab erosi. Nah, ini kan berdasarkan dengan metode Ussler tadi ya, terkait dengan 5 faktor yang dipertimbangkan dalam prediksi erosi menggunakan Ussler. Adapun nilai faktor-faktor penyebab erosi yaitu ini, yaitu erosivitas air hujan, terus erodibilitas tanah. Nah, makanya di sini hasil yang digunakan dari persamaan tersebut dikatakan di kawasan Das Ciliwung Hulu sebesar 2.473,42 mm per tahun. Jadi ini hasil yang kemudian ditemukan. Adapun erodibilitas tanah atau kemudian disamakan dengan K besar, dikatakan di sini jenis tanah di Das Ciliwung Hulu terdiri dari inseptisol, andosol, ultisol, dan sisanya entisol. Terus ada juga panjang dan kemiringan lereng. Nah,
Berdasarkan bentuk topografinya, kebenarannya di wilayah Das Ciliwung Hulu bervariasi mulai dari datar, landai, agak curam, sampai dengan sangat curam. Jadi ini ada hasil pemetaannya ya, peta persebaran kemiringan. Terus ada penggunaan lahan. Ada penggunaan lahan. Terus jadi di sini udah ada hasil-hasil yang didapatkan. Jadi kita langsung ya. Ada juga prediksi erosi tanah. Terus ada, nah, berdasarkan hasil perhitungan Yusel diperoleh sebaran erosi pada kawasan Das Ciliwung Hulu, hasil perhitungan bahaya erosi dibedakan menjadi 5 kelas bahaya erosi. Nah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 dengan kemudian berat dari erosinya. Nah, ini beda-beda ya. Yang kelas 5 itu lebih dari 480 ton per hektar per tahun. Gitu. Nah, ini Das Ciliwung Hulu menunjukkan bahwa 17% dari luasan termasuk dalam kelas erosi sangat rendah, 39% termasuk kelas rendah, 19% termasuk kelas sedang, 12% termasuk dalam kelas berat, dan 13% kelas sangat berat. Nah, potensi rendah umumnya mendominasi kawasan Das Ciliwung Hulu sebesar 5.868 ton per hektar per tahun atau setara dengan 39% dari total luasan das. Nah, ini adalah besaran erosi tanah di Das Ciliwung Hulu atau ini dibuat lebih mudah ya dalam satu tabel mengenai bahaya erosi dan luas potensi erosi yang ada di Das Ciliwung Hulu. Nah, ini selebihnya seperti itu ya. Menjelaskan terkait dengan tabel yang ada di atas. Nah, jadi di sini dikatakan juga bahwasannya potensi erosi menjurus ke berbagai kemiringan yang mulai dari kemiringan 0 sampai lebih dari 40% tersebar pada berbagai penggunaan lahan. Nah, faktor utama yang menyebabkan erosi berat dan sangat berat adalah penggunaan lahan yang kurang sesuai dengan kondisi topografi lahan. Nah, pada umumnya Das Ciliwung Hulu itu berada pada wilayah yang memiliki topografi curam dan hingga sangat curam, yaitu lebih dari 25% sampai 40%. Maka peluang terjadinya erosi sangat besar, terutama jika pengelolaan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Makanya kenapa sampai Das Ciliwung Hulu ini itu berpotensi untuk mengalami yang namanya erosi. Gitu. Apalagi kalau misalnya tidak diimbangi dengan pengelolaan yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini ya terkait dengan distribusi potensi erosi kelas sangat rendah. Nah, jadi ini kemudian penggunaan hutan di Das Ciliwung Hulu didominasi oleh jenis hutan primer, sekunder, dan tanaman. Ini bagaimana penggunaan ya di Das Ciliwung Hulu. Nah, jadi kemudian dari sini kita bakal simpulkan bahwasannya berdasarkan hasil ya dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa satu, Das Ciliwung Hulu telah mengalami potensi erosi dari kategori sangat rendah sampai dengan sangat berat. Yang kedua, faktor erosi yang sangat berpengaruh di lokasi penelitian adalah curah hujan tahunan yang tinggi atau lebih dari 2.000 mm. Diikuti penggunaan lahan tidak sesuai dengan kemampuan lahan, kemiringan lereng, karakteristik tanah, serta pengelolaan lahan kawasan Das Ciliwung Hulu yang menyebabkan degradasi. Jadi ini untuk artikel yang pertama.
Sekarang kita akan beralih ke artikel yang kedua. Tuh. Oke. Jadi ini artikel yang kedua. Jadi ini judulnya analisis laju sedimentasi di kawasan perairan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Pondok Besi Kota Bengkulu. Jadi ini artikel yang kedua ya. Kita akan bahas mengenai laju sedimentasi di kawasan perairan. Nah, tepatnya itu di Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI. Nah, jadi ini penulisnya ada Ricky Juliano, ada Dedi Hartono, dan Ari Anggoro. Dia ada 3 penulis yang dimana dari program studi ilmu kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang dimana diterbitkan pada 8 April 2021. Seperti biasa, pada setiap artikel pasti akan ada abstraknya, dan abstrak ini sebenarnya sudah mencakup keseluruhan dari isi artikel. Jadi kita langsung saja ya masuk pada pendahuluannya untuk melihat latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Nah, ini apa namanya terkait dengan gambaran umum gitu kan. Khususnya yang dibahas di sini pertama kali adalah Kota Bengkulu. Jadi mungkin tidak dibahas pertama kali itu mengenai sedimentasi, tapi mengenai kota penelitian yang dilakukan, gitu. Itu Kota Bengkulu. Nah, jadi di Kota Bengkulu itu terdapat pangkalan penangkapan ikan yang sudah tidak beroperasi lagi, yakni PPI Pondok Besi. Nah, jadi katakan di sini hal ini dikarenakan terjadinya pendangkalan pada kawasan dermaga di perairan tersebut. Nah, pendangkalan pada perairan dapat disebabkan oleh tingkat sedimentasi yang tinggi. Nah, PPI Pondok Besi yang tidak beroperasi lagi menyebabkan nelayan pada kawasan tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk berlabuh maupun bongkar muat barang ataupun ikan. Jadi ini ya kemudian dari pendahuluannya pertama kali menggambarkan terkait dengan kondisi pangkalan perairan, pangkalan penangkapan ikan yang ada di Bengkulu. Ternyata mengalami yang namanya pendangkalan akibat tingginya sedimentasi. Nah, juga dikatakan di sini ini terkait dengan bagaimana ya terkait dengan proses sedimentasi yang ada di perairan. Ini garis-garis yang mereka gunakan untuk kemudian menggambarkan bagaimana sedimentasi di perairan dapat menyebabkan pendangkalan dan penurunan kualitas air. Jadi tentu saja sedimentasi ini akan mengganggu tempat penangkapan pangkalan perairan. Nah, selain itu juga tingginya konsentrasi sedimen dalam air akan menyebabkan kekeruhan yang dapat membahayakan biota. Selain itu juga akan menghalangi masuknya sinar matahari. Makanya kenapa sampai dilakukannya penelitian ini. Ini adalah latar belakang dari dilakukannya penelitian mengenai analisis laju sedimentasi pada kawasan perairan Pangkalan Pendaratan Ikan di Pondok Besi, Kota Bengkulu. Nah, ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju sedimentasi yang ada di kawasan perairan Pangkalan Ikan atau PPI Pondok Besi, Kota Bengkulu.
Nah, juga ada manfaat ya dari yang akan didapatkan dari penelitian ini, tentu saja diharapkan menjadi tolak ukur dalam perencanaan pengembangan dermaga PPI Pondok Besi Kota Bengkulu yang efektif dan efisien berdasarkan laju sedimentasi. Jadi ini harapan ya dari peneliti untuk menjadi bahan acuan dalam perencanaan pengembangan dermaga PPI Pondok Besi Kota Bengkulu. Nah, sekarang kita lihat bahan dan metodenya. Di teman-teman bisa lihat di sini ya, di tulisannya terkait dengan bahan dan metodenya. Terus bagaimana dengan metode pengambilan sampelnya. Di sini ada metode pengambilan sampel. Nah, dikatakan di sini pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan perangkap sedimen yang dipasang selama 5 hari. Nah, jadi digunakan yang namanya untuk mengambil sampel digunakan yang namanya perangkap. Itu dilakukan selama 5 hari. Nah, perangkap sedimen dipasang pada 4 titik di lokasi pengamatan. Pada titik 1 dan 2 terdapat 3 perangkap sedimen dipasang di sebelah kiri dermaga. Terus kita lanjut ya. Pada titik 3 dan 4 diletakkan sebelah kanan dermaga. Nah, penentuan untuk lokasi mereka menggunakan yang namanya purpose sampling. Nah, apa itu purpose sampling? Yaitu metode titik sampling yang dianggap telah mewakili kondisi perairan pada lokasi penelitian. Sekarang kita dalam pengambilan sampel sedimen menggunakan yang namanya sedimen trap. Gitu. Menggunakan yang namanya sedimen trap yang dipasang selama 5 hari. Apa itu sedimen trap? Sedimen trap merupakan modifikasi dari pipa paralon dengan sambungan L yang berdiameter 9 cm. Nah, jadi ini adalah pengertian dari sedimen trap. Terus kita juga mengambil data mengenai pasang surut, begitu. Nah, ini bagaimana pasang surut dilakukan setiap 1 jam sekali selama 5 hari, sama dengan waktu yang dilakukan dalam pengamatan sedimen. Terus yang kedua itu ada pengambilan data yaitu mengenai arus gitu. Nah, ini dilakukan dengan botol pengapung yang diberi tali dengan panjang 3 meter. Nah, data arus itu diambil sehari 2 kali, yakni pada saat pasang dan pada saat surut. Ini makanya dengan apa? Pasang surut air laut akan mempengaruhi yang namanya pengambilan data arus. Nah, terus yang ketiga itu ada gelombang. Nah, jadi sini bagaimana cara pengambilan dari gelombang. Ada 2 kali ya. Ada pengukuran periode gelombang dan kecepatan gelombang. Nah, data untuk gelombang diambil sehari 2 kali. Nah, ini pada saat pasang dan pada saat surut. Dan data gelombang ini diambil sehari 2 kali, yaitu mengenai kecepatan gelombang ya. Terus bagaimana analisis sampel? Nah, ada pertama yang laju sedimentasi. Nah, ini cara dia menghitungnya menggunakan persamaan dalam mencari laju sedimentasi. Nanti bakal kita bahas di hasil dan pembahasan. Terus menggunakan juga parameter oceanografi. Parameter oceanografi itu meliputi yang namanya arus, pasang surut, terus gelombang. Ini untuk analisis sampel. Nah, sekarang mengenai hasil dan pembahasannya. Ini udah tadi hasil dan pembahasan.
Nah, pertama kali itu digambarkan secara umum ya mengenai lokasi dari Kota Bengkulu ini, agar kemudian apa namanya bisa jadi ya kondisi dari Kota Bengkulu ini mempengaruhi yang namanya laju sedimentasi. Ada juga menggunakan yang mana indikator dari oceanografi seperti yang sudah saya katakan tadi, ada pasang surut, arus, dan gelombang. Ini hasil-hasil yang didapatkan ya berdasarkan dengan analisis sampel gitu. Nah, ini ya terkait dengan bagaimana kecepatan arus menyusur pantai yang terjadi pada lokasi penelitian. Jadi ini hasilnya yang didapatkan. Nah, rata-rata kecepatan arus di titik B lebih tinggi daripada kecepatan arus di titik A. Why? Hal ini dikarenakan terdapat bangunan pantai pada titik tersebut. Bangunan pantai dapat melemahkan energi gelombang yang menyebabkan terjadinya pergerakan air juga terhambat. Jadi apa namanya gerak titik B itu lebih cepat daripada titik A karena yang mempengaruhi itu adalah bangunannya. Terus ada pasang surut. Pasang surut. Jadi hasil pengamatan yang diperoleh dari analisis tadi, pasang tertinggi itu 1,55 meter dan terendah itu adalah 1,0 meter. Di gambarannya. Terus ada gelombang. Nah, nilai rata-rata gelombang di kawasan PPI Pondok Besi pada saat pasang mencapai 3,77 meter per det, sedangkan pada saat gelombang surut mencapai 3,33 meter per det. Nah, sekarang laju sedimentasi. Ini berdasarkan tadi ya menggunakan metode sedimen trap. Nah, dikatakan di sini bahwasannya titik 1, titik 3, titik 4. Adapun data pada titik 2 tidak dapat diketahui karena hilangnya sedimen trap. Jadi ini hasil ya dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Titik 1, titik 3, titik 4. Nah, jadi ini katakan bahwasanya laju sedimentasi pada titik 1 memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan titik 3, titik 4, dan titik 4, di mana titik 1 di sisi kiri dermaga terdapat laju sedimentasi yang tinggi. Begitu. Sedangkan tingginya laju sedimentasi pada titik 1 dikarenakan terdapat bangunan pantai atau pemecah gelombang yang dapat menyebabkan tingginya gelombang. Pada dasarnya pemecah gelombang yang beroperasi mereduksi energi yang menyertai terjadinya gelombang di pantai. Nah, jadi ini laju sedimentasi yang didapatkan di titik 3 dan 4. Oke, jadi ini sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Bagaimana laju sedimentasi yang ada pada perairan ini atau pangkalan penangkapan ikan di Pondok Besi, Kota Bengkulu. Nah, dari laju sedimentasi ini semoga dapat ditemukan kemudian perencanaan yang disesuaikan dengan laju sedimentasinya. Jadi seperti itu. Oke, nanti kita beralih ke
artikel selanjutnya, yaitu artikel ketiga. Oke, mungkin itu dulu karena waktunya udah mau habis waktu dulunya, jadi kita bahas di video yang lain. Oke.